Selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya pendidikan kewarganegaraan itu jadi mata kuliah yang wajib banget diambil di perguruan tinggi? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas semua landasan hukum dan sejarah di baliknya, berdasarkan analisis akademis dari M. Fajrin. Oke, biar pemahaman kita runut dan jelas, kita akan bedah semuanya satu persatu. Kita mulai dari apa sih sebenarnya tujuannya, terus apa aja landasan hukumnya, gimana dua undang-undang utama membentuk mata kuliah ini, sampai gimana evolusinya dari zaman ke zaman. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita akan langsung jawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih mata kuliah ini penting banget sampai diwajibkan untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali? Mungkin ini ya pertanyaan yang sering muncul di benak kita semua. Jawabannya tuh ternyata serius banget karena perintahnya datang langsung dari undang-undang negara kita. Jadi ini bukan sekedar kebijakan kampus. Dan ini dia intinya, langsung dari sumber hukumnya. Menurut penjelasan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan PKN itu sangat lugas dan mendalam, yaitu untuk membentuk kita semua, para peserta didik, menjadi manusia yang punya rasa kebangsaan dan cinta sama tanah air. Simbol, tapi maknanya dalam banget kan? Kutipan ini seolah-olah ngasih kita gambaran yang lebih besar. Jadi, PKN itu bukan cuma pelajaran biasa, tapi bagian dari sebuah misi besar pendidikan nasional. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengembangkan watak dan membangun peradaban bangsa. Jadi, ini adalah bagian inti dari proyek besar pembangunan karakter bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ya. Mari kita lihat seberapa kokoh sih fondasi hukum yang jadi sandaran mata kuliah ini. Kita masuk bagian kedua, landasan hukum yang kuat. Di sini kita bisa lihat urutan peraturan yang bikin statusnya itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, kewajiban PKN ini tuh dibangun di atas pondasi hukum yang berlapis-lapis. Dari yang paling tinggi, yaitu UUD 1945, turun ke level undang-undang seperti UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, sampai ke aturan yang lebih teknis kayak keputusan menteri. Hierarki ini nunjukin betapa seriusnya negara kita dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan di level perguruan tinggi. Oke, bagian ini seru banget. Ternyata, kerangka hukumnya itu nggak statis, ada dinamika yang penting di dalamnya. Kita masuk ke bagian ketiga, dua pilar undang-undang. Di sini, kita akan lihat perbandingan antara dua undang-undang yang jadi kuncinya. Jadi gini, selama beberapa waktu, ternyata ada perbedaan penting antara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, perbedaan ini menurut para ahli sempat menciptakan disharmonisasi atau ketidakselarasan, terutama soal status mata kuliah Pancasila. Slide ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat bareng-bareng tabel ini. Di UU Sisdiknas tahun 2003, Pancasila itu nggak ditulis secara eksplisit sebagai mata kuliah wajib. Ini yang bikin bingung. Tapi coba lihat di UU Pendidikan Tinggi tahun 2012, Pancasila ditegaskan secara terpisah sebagai mata kuliah wajib di samping kewarganegaraan. Ini perubahan yang signifikan. Jadi, poin utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu datang untuk membereskan kebingungan. Semua keraguan dihilangkan. Status pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan diperkuat jadi dua mata kuliah wajib yang berbeda, tapi saling melengkapi di kurikulum nasional. Jelas ya? Dan ternyata, mata kuliah ini juga nggak gitu-gitu aja dari dulu. Isinya terus berkembang mengikuti zaman. Nah, ini dia bagian keempat kita, evolusi dan ruang lingkup. Dari yang tadinya soal bela negara, sampai sekarang bahas kewarganegaraan digital. Garis waktu ini nunjukin pergeseran yang jelas banget. Dulu di tahun 1974, namanya kewirawiran, fokusnya lebih ke pertahanan dan bela negara. Lalu di tahun 2000, namanya berubah jadi pendidikan kewarganegaraan, cakupannya jadi lebih luas. Terus di tahun 2006 SKS-nya ditetapkan, dan di 2012 posisinya makin kuat. Kelihatan kan perjalanannya dari yang tadinya berorientasi militer ke pendidikan sipil yang lebih komprehensif. Terus apa aja sih yang dipelajari sekarang? Wah, materinya lengkap banget. Mulai dari yang paling dasar kayak identitas nasional dan konstitusi, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sampai hal-hal strategis seperti posisi Indonesia di panggung dunia lewat geopolitik. Bisa dibilang ini paket lengkap untuk membentuk warga negara yang molek dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting, kurikulumnya itu dinamis, nggak kaku. Dia harus terus beradaptasi. Mungkin dulu kita nggak bahas soal hoax atau jejak digital, tapi sekarang isu-isu seperti kewarganegaraan digital dan literasi media itu jadi krusial banget buat dibahas. Ini bukti nyata kalau PKN itu selalu relevan dengan tantangan zaman. Tentunya semua analisis yang kita bahas dari tadi itu didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel. Nah, berikut ini adalah rujukan utama yang menjadi landasan dari seluruh paparan kita kali ini.
Dokumen hukum seperti kedua undang-undang tadi, ditambah karya-karya akademis dari para pakar, seperti Azumardi Azra, Miriam Budiarjo, dan K. Elan, semua ini adalah tulang punggung yang membentuk pemahaman kita tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung. Di tengah dunia yang berubah begitu cepat karena globalisasi dan digitalisasi, gimana ya caranya supaya pendidikan kewarganegaraan bisa terus beradaptasi? Ini pertanyaan penting yang harus kita pikirkan bersama untuk memastikan mata kuliah ini tetap relevan dalam membentuk warga negara masa depan yang cerdas, kritis, dan cinta Indonesia.